Hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru, topik yang baru. Namanya adalah jaringan tumbuhan. Ini adalah jaringan yang kedua. Ini dalam model yang kedua namanya adalah organ-organ yang terdapat di dalam organ tersebut. Di dalam nanti akan kita jumpai ada banyak jaringannya. Kita lanjut saja, Nak. Oke, di sini ada namanya organ pada tumbuhan, seperti yang Bu bilangkan tadi. Yang pertama ada namanya lah akar ya. Akar sebenarnya cukup banyak, ada akar, batang, daun, bunga dan buah ya. Nah, kita tinjau dulu yang pertama namanya adalah akar. Oke. Nah, akar ini di dalamnya banyak terdapat jaringan ya, di mana salah satunya adalah namanya jaringan epidermis ya. Jadi ada jaringan epidermis di dalamnya. Nah, sudah. Nah, di dalam jaringan epidermis tersebut, kalau kita teliti, sebenarnya dia kalau pada akar tidak terlalu tebal ya. Jadi dia tersusun atas satu lapisan sel gitu ya. Jadi dia tidak tebal seperti di batang, hanya satu lapis. Dan kalau kita lihat selnya itu juga rapat. Dengan kata lain, ruang antar selnya itu dia tidak ada gitu nah ya. Dan seperti biasa akar itu berfungsi adalah nanti untuk penyerapan, sehingga akar itu bisa epidermis yang terdapat di akar itu bisa bermodifikasi menjadi rambut-rambut akar, seperti yang ada disebutkan di sini. Nah, kalau dia epidermis akar itu dia tidak punya kutikula. Nah, jadi kutikulanya tidak ada karena kutikula ini biasanya mengurangi proses yang namanya pelepasan air seperti itu. Jadi atau bisa dikatakan kutikula ini kedap air. Sementara kalau kita lihat akar itu fungsinya adalah untuk menyerap air. Jadi kalau misalnya ada kutikula, tentu ini akan menghambat proses yang namanya penyerapan air ya. Nah, jadi itulah jaringan epidermis yang ada pada akar. Nah, kalau kita lihat di sini dia akar tadi ya, dia itu tadi ada punya jaringan epidermis, maka epidermis itu posisinya sebelah luar. Nah, jadi teman-teman bisa kita lihat di gambar ini, dia berada di bagian sebelah luar ya. Dia kalau dari dalam, nah itu dia di sebelah luar daripada korteks. Nah, jadi ini korteks ya, korteks, maka bagian paling luar itu namanya adalah epidermis tadi hanya satu lapis, Nah, jadi itu di sebelah luar bisa kita lihat di gambar ya. Nah, yang berikutnya adalah di bawah epidermis itu ada lapisan korteks pada akar. Oke, kalau korteks itu dia sudah tersusun atas ada berlapis-lapis atau banyak lapisan. Jadi dia lebih tebal gitu ya. Dan dia dinding selnya itu juga kalau kita lihat itu dia tipis ya dinding selnya, tapi dia memiliki banyak ruangan tarsal. Kalau epidermis tadi dia rapat, maka sekarang kalau korteks itu dia cukup bisa dikatakan agak renggang seperti itu nah ya. Nah, dan korteks ini nanti bisa bermodifikasi kalau di akar itu menjadi jaringan parenkim, itu jaringan pengisi, jaringan kolenkim, penyokong, atau juga menjadi jaringan sklerenkim ya. Nah, yang berikutnya. Nah, di bawah korteks kita jumpai ada juga endodermis. Jadi di akar juga ada endodermis ya, Nak ya. Nah, di mana endodermis ini dikatakan itu di sebelah dalam korteks. Seperti yang Bu bilang di bawahnya seperti itu ya. Nah, endodermis ini nanti bisa mengalami proses penebalan ya. Penebalan membentuk jaringan gabus. Oke. Penebalan membentuk jaringan gabus ya, penebalan gabus. Dan bisa juga nanti endodermis ini dia bisa mengalami penebalan di seluruh permukaan selnya, sehingga dia nanti menjadi lebih kuat dibanding dengan sel epidermis yang lain. Itu namanya lah pita Kaspari. Jadi dalam endodermis itu ada namanya pita Kaspari, merupakan sel yang bisa dikatakan mengalami penebalan sel di seluruh permukaannya dibanding dengan sel endodermis yang lain ya. Nah, kalau kita lihat endodermis ini merupakan suatu lapisan pemisah antara korteks dengan stele. Tadi kan sebelah luarnya korteks, sebelah dalamnya itulah stele. Nah, jadi dengan kata lain, endodermis berada di antara korteks dan di antara stele, gitu ya, Nak ya. Nah, yang berikutnya adalah
Nah, tadi di bawah endodermis ada stele atau namanya sinus pusat. Nah, jadi inilah dia stele tadi atau sinus pusat, di mana kalau kita lihat di dalamnya itu ada bekas pengangkut silem dan floem. Jadi kalau ditanya di mana kalau tak silem dan floem pada akar, bisa kita jawab dia di bagian stele, ya. Nah, yang berikutnya nanti ini dibuatkan dia adalah sinus pusat terdapat di dalam sinus pusat itu dia terdapat yang namanya verisikel atau perikambium. Nah, jadi nanti kalau verisikel atau perikambium ini kalau pada akar berfungsi untuk pembentukan cabang-cabang akar gitu ya, itu dia fungsinya. Nah, antara akar monokotil nanti dengan akar dikotil maka dia ada perbedaan anatomi sedikit akarnya ya. Nah, kalau dia akar monokotil itu letak silem dan floemnya itu berselang-seling, berselang-seling gitu ya, membentuk lingkaran. Nah, kalau dia di dikotil, maka silem nanti itu kalau kita lihat dia berbentuk seperti bintang. Nah, kalau tadi kan silem ini kan berselang-seling dengan floem, maka kalau dia di dikotil, maka nanti kalau kita lihat secara anatomi dia bentuknya seperti bintang. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar gitu ya, kita lihat gambar, maka bisa kita langsung mengetahui apakah ini akar monokotil atau itu akar di dikotil. Bisa kita lihat dari struktur silemnya gitu. Ya, itu dia. Nah, ini dia perbedaannya. Bisa kita lihat di gambarnya ya. Ini adalah monokotil atau akar monokotil. Nah, ini adalah akar dikotil ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini dia. Ini adalah bagian paling luar itu adalah epidermis. Oke, seperti yang tadi bagian sebelah dalamnya korteks, baru ini korteks yang lebar ini, baru dia sebelah luarnya itu adalah namanya endodermis. Ya, ini endodermis sebelah luar ini atau dikatakan di bawah daripada korteks tadi ya. Baru di bawahnya lagi ada namanya lah verisikel. Jadi verisikel ini posisinya berada di sebelah dalam daripada endodermis. Dan inilah yang semua yang lingkar di dalam ini itulah namanya adalah stele. Nah, jadi stele itu di dalamnya ada silem dan floem ya. Jadi dia ini untuk akar monokotil dia berselang-seling, kadang silem di luar, kadang floem di dalam gitu ya. Nah, kalau untuk akar dikotil inilah dia. Nah, jadi ini seperti biasa epidermis ya yang luar, oke. Baru korteks yang ini, yang lebar ini, baru yang ini yang sebelah luar itu seperti biasa ini adalah endodermis ya. Baru verisikel yang kuning ini di dalamnya, dan inilah semua sinus pusat yang di dalamnya itu nanti kita jumpai ada di situ adalah pembuluh angkut silem. Nah, inilah yang berbentuk bintang. Nah, jadi ini berbentuk bintang, itulah namanya adalah si silemnya. Jadi jelas ya, bentuk silem antara dikotil dan monokotil itu di akar itu sangat berbeda. Nah, oke, kita lanjut ke organ yang kedua, namanya adalah batang. Jadi di batang itu juga tersusun oleh banyak juga jaringan ya. Salah satunya adalah ada namanya jaringan epidermis ya. Jaringan epidermis ini dia juga tersusun oleh apa namanya sel lapis sel dan juga tetap rapat seperti yang di apa namanya seperti yang di akar tadi ya. Nah, kalau dia di batang, dia sudah punya kutikula. Kadangkala kalau kita lihat batang itu licin seperti misalnya batang tebu, itu dia licin itu karena memiliki kutikula yang tebal gitu ya. Dan yang berikutnya adalah dia untuk epidermis itu dia tersusun oleh yang namanya adalah sel mati, sehingga dia bisa mengalami proses regenerasi. Jadi sel-sel batang itu ya yang sudah tua atau dikatakan yang sudah mati itu akan diganti oleh lapisan sel yang ada di bawahnya seperti itu. Jadi akan beregenerasi. Nah, ini seperti yang sudah kita bilangkan tadi, kalau sudah tua, maka nanti kambium gabus ya atau namanya velogen ya itu akan menggantikan sel-sel mati tadi. Nah, ya jadi ada epidermis yang terdapat di batang ya. Nah, yang berikutnya adalah seperti yang tadi juga di lapisan batang ada korteks. Jadi korteks ini sama seperti yang di akar tadi, dia tersusun oleh apa namanya oleh sel-sel yang berdinding tipis. Jadi korteksnya juga memiliki berlapis-lapis sel dan berdinding tipis seperti itu ya. Dan seperti
layaknya akar tadi, bisa juga nanti bermodifikasi menjadi kolenkim dan sclerenchyme untuk menyokong batang tersebut ya. Nah, beberapa korteks pada batang tertentu nanti itu akan mengandung amilum seperti misalnya pada tebu. Jadi dia bisa menyimpan di situ adalah hasil daripada cadangan makanannya ya. Nah, yang berikutnya adalah jaringan yang ada di dalam batang itu namanya stele atau siamus pusat. Nah, jadi kalau stele ini seperti yang pada gambar tadi ya, itu letaknya berada di dalam batang, sama kayak dia kata di dalam, dan di sebelah luarnya itu namanya verisicle. Jadi di sebelah luar batang, sebelah luar stele pada batang namanya verisicle. Di dalamnya namanya stele, gitu. Ya, jadi stele ini terdapat pada sel-sel parenkim. Di dalam sel itu terdapat sel-sel parenkim atau bisa dikatakan jaringan parenkim ya, atau jaringan pengisi, dan juga ada berkas pengangkut sama dengan pada akar tadi. Di situ juga ada berkas pengangkut di stelenya. Nah, kalau kita perhatikan nanti untuk stele pada dikotil, ya pada tumbuhan dikotil ya. Nah, bagian tepi stele dibatasi oleh kambium. Dengan kata lain nanti kalau dia stele pada tumbuhan dikotil, itu bagian sebelah luar stelenya itu dibatasi oleh kambium. Kalau dia tumbuhan monokotil, maka bagian sebelah luar stelenya itu tidak dibatasi oleh kambium. Jadi itu perbedaannya ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, inilah dia penampang melintangnya ya, penampang melintang batang. Kalau kita ambil batang, kita potong secara melintang, maka anatominya akan nampak seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dia kalau kita lihat ya, sebelah luar ini adalah epidermis, baru ini adalah kambium, lingkaran kecil ini ya. Baru ini yang sebelah dalam itu adalah xilem agak hitam, yang sebelah luar adalah phloem. Jadi mereka bersebelah-sebelahan gitu ya, diantarai oleh yang namanya kambium. Nah, jadi kalau yang bagian sebelah dalam ini tadilah namanya stele. Nah, jadi stele itu berada di dalam jaringan pengangkut itu berada di dalam stele tadi gitu. Nah ya. Oke, dalamnya itu juga tadi ada jaringan parenkim atau jaringan pengisi atau sering kita kenal namanya empulur gitu ya. Nah, sama juga dengan ini ya, ini juga termasuk anatomi anatomi batang juga kalau kita lihat ya. Jadi ini sebelah dalamnya itu ya ini. Nah, ini adalah xilem sekunder. Baru yang bulat kecil ini nanti ini yang bulat-bulat kecil sebelah luar ini. Oke, kalau kita lihat adalah itu namanya lah phloem sekunder ya. Nanti kambium itu ada di yang ada dia yang di lingkar-lingkaran ini. Nah, oke, agak kurang apa ya, tapi yang jelas antara xilem sekunder dengan phloem sekunder itu dibatasi oleh kambium. Nah, oke. Nah, jadi mungkin ini diperbesar kemari ya, diperbesar di sini, yang ke sebelah gambar yang satu lagi ini sama saja ini diperbesar ya, ini diperbesar dia. Jadi di stele itu di situ terdapat yang namanya adalah jaringan pengangkut, yaitu xilem dan phloem ya. Oke, Bu rasa sampai di sini dulu. Kita akan lanjut lagi untuk pertemuan berikutnya. Dan tetap semangat dan sampai ketemu lagi. Terima kasih.